Bayangkan sebuah negara tertutup, di mana suara azan lebih dihormati daripada bisikan doa seorang Nasrani, di mana masjid berdiri dengan penjagaan negara, sementara salib tersembunyi dalam bayang ketakutan. Inilah Korea Utara, tempat umat Islam tidak hanya ditoleransi, tapi seolah-olah dimuliakan, dijaga, dan diberi ruang. Sementara umat Kristen, mereka hidup dalam senyap, dalam persembunyian dan ketakutan. Kamu tidak akan mendengar ini di media manapun, karena kisah ini bukan sekadar cerita tentang agama, tapi tentang politik, strategi, dan wajah asli sebuah negara tertutup. Klik subscribe, aktifkan loncengnya, dan bantu channel ini terus mengungkap kisah-kisah yang tidak berani diangkat media arus utama. Korea Utara, negeri yang membungkam suara-suara berbeda. Sebuah negara di mana satu-satunya agama yang boleh disembah adalah ideologi Juche, dan satu-satunya nabi adalah Kim Jong-un. Namun di balik tirai baja yang memisahkan dunia luar dari rakyatnya sendiri, ada satu fakta mencengangkan. Umat Islam diperlakukan secara berbeda. Ya, kamu tidak salah dengar. Sementara ribuan umat Kristen dikejar, ditangkap, dan bahkan dikirim ke kamp kerja paksa karena memiliki Alkitab, umat Islam justru diberikan tempat yang terhormat. Di jantung kota Pyongyang, berdiri megah sebuah bangunan kecil yang penuh makna, Masjid Ar-Rahman. Masjid ini bukan dibangun secara sembunyi-sembunyi, bukan pula dipakai secara ilegal. Ia berdiri dengan izin dan pengamanan dari negara. Penjaganya, militer Korea Utara. Siapa yang sholat di dalamnya? Para diplomat Muslim dari Iran, Pakistan, Indonesia, dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Dan tidak seperti umat Kristiani yang beribadah dalam bayang-bayang ketakutan, umat Islam diizinkan menjalankan sholat, puasa, bahkan merayakan hari raya. Azan memang tidak dikumandangkan keluar, tapi ritual ibadah berlangsung tanpa gangguan, tanpa ancaman, dan tanpa ketakutan. Sementara di sisi lain kota yang sama, di ruang bawah tanah tersembunyi, umat Kristen Korea Utara saling berbisik, takut diketahui. Hanya karena memegang Alkitab kecil, seseorang bisa dihukum mati atau dikirim ke kamp kerja selama puluhan tahun. Mengapa bisa begitu kontras? Apa yang membuat Islam begitu dimuliakan di negeri setertutup Korea Utara? Jawabannya bukan karena cinta damai atau toleransi, tapi karena politik luar negeri. Korea Utara punya hubungan dekat dengan negara-negara Muslim tertentu seperti Iran, Suriah, dan Pakistan. Hubungan ini bukan sekadar diplomatik, tapi juga menyangkut senjata, teknologi, dan pelindungan geopolitik. Karena itu, masjid menjadi simbol penghormatan politik, bukan hanya toleransi keagamaan. Dan lebih jauh lagi, dalam kacamata Korea Utara, kekristenan sering dikaitkan dengan imperialisme Amerika dan Korea Selatan. Agama ini dianggap sebagai kuda Troya dari dunia barat, sehingga kehadirannya dilihat sebagai ancaman langsung terhadap kekuasaan negara. Sebaliknya, Islam tidak dipandang sebagai ancaman ideologis. Tidak ada sejarah konflik antara Korea Utara dan dunia Islam. Karena itu, umat Islam terutama yang berada di lingkungan kedutaan dibiarkan menjalankan keyakinannya, bahkan dengan penjagaan resmi. Namun jangan salah, ini bukan berarti warga lokal Korea Utara bebas memeluk Islam. Jika ada warga sipil yang tiba-tiba sholat atau menyatakan diri sebagai Muslim, nasib mereka bisa seburuk umat Kristen.